Masih banyak aja yang bingung apakah harus daftar affiliate marketing atau tidak. Kalau seandainya jumlah follower saya tuh udah sampai di sekian ribu. Dan jawabannya simpel banget, tapi yang jelas kita nggak akan jawab semudah itu. Tapi kita akan jawab gimana caranya kamu bisa daftar affiliate marketing sampai nggak ngabisin waktu. Sering banget kalian terjebak dengan jumlah follower yang banyak tapi ternyata nggak ngehasilin apa-apa. Yang ada malah capek doang dan konten kamu sama sekali tidak bisa mendatangkan konversi sama sekali. Nah, sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah badan semakin membaik dan ini pertama kalinya akan ngebahas mengenai bagaimana sih caranya ketika kita memahami dasar yang fundamental untuk mendaftar di affiliate marketing, terutama TikTok ya teman-teman ya. Karena dipungkir atau tidak, saat sekarang orang banyak sekali tergoda dengan apa? Dengan penghasilan-penghasilan yang sering dipertontonkan oleh orang-orang di TikTok Shop. Tapi tahu nggak? Bahwa semuanya itu tidak bisa diraih dengan cara yang mudah. Kalau kalian misalnya tidak mengerti apa saja sih yang harus dipersiapkan dari sejak awal. Nah, kalau kalian misalnya memang pemula atau mungkin kalian sudah punya akun lama tapi ternyata nggak ngasilin cuan, endorsean nggak dapat, kolaborasi juga nggak ada, brand juga nggak ngelirik. Mungkin affiliate marketing jalan satu-satunya buat kalian mendaftar. Tidak sedikit juga orang-orang yang sudah berjualan di TikTok Shop atau orang-orang yang sudah bikin konten di TikTok itu mereka daftar di TikTok Shop. Tapi kenyataannya yang ada malah ambiar. Kenapa? Mereka nggak tahu sama sekali kenapa sih audiens follow mereka. Nah, kita akan bahas dari mulai sejak awal kalian daftar itu untuk apa. Jadi buat teman-teman semua ya, yang paling pertama kamu harus tahu dulu kira-kira tuh audiens itu follow kalian kenapa. Karena tidak semua audiens ini follow kalian tuh karena ingin dijualin. Enggak juga. Karena tidak semua orang suka dijualin. Ada orang yang bilang seperti itu. Yes, betul. Karena ketika kamu ketemu orang-orang yang kurang tepat, iya berarti itu bukan market kamu. Kenapa itu bukan market kamu? Ya karena mereka follow kamu bukan untuk dijualin, tapi mereka follow kamu. Yang pertama, apakah konten kamu cukup menghibur, konten kamu apakah memberikan insight, atau konten kamu memang memberikan inspirasi buat mereka. Nah, kalau kamu tidak bisa memahami gimana sih konten kamu, apakah menghibur, apakah sekarang cuman ngasih solusi atau cuman sekedar bualan belaka, ya sama dengan bohong. Yang artinya di sini kamu harus memahami kira-kira konten seperti apa yang paling disukai oleh audiens. Nah, kalau kita berpikir yang namanya mau ngebangun personal branding atau mau ngebangun yang namanya brand awareness sebuah produk itu perlu disiapkan sejak awal. Aku sudah bahas di beberapa konten ke belakang bahwa kita mau main dimanapun, kalau mau jualan produk, iya harus disiapkan sejak awal. Apa saja yang harus disiapkan sejak awal? Yang pertama jelas kamu harus mengenali tipe atau karakter audiens kamu di setiap platform. Karena ketika kamu bermain di Instagram, bermain di YouTube, bermain di TikTok, bermain di Pinterest, itu semuanya masing-masing punya habit tersendiri. Nah, kalau kamu aja nggak ngerti gimana caranya mendekati audiens atau calon customer kalian, gimana kalian mau laku? Itu mungkin hanya mimpi kalian aja. Jadi ini adalah fakta yang sangat mengerikan ketika kalian ikut menjadi seorang affiliate marketer di TikTok Shop. Itu hanyalah sebagai FOMO. Yes, faktanya begitu. Diakui atau tidak, itu memang FOMO. Kenapa FOMO? Karena kalian terlalu tergiur dengan angka-angka. Ya, itu semua permainan angka tuh ada di otak kita sendiri. Ya, jadi kalau kalian ngerasa, oh gue bisa dapetin itu, tapi prosesnya kamu nggak pernah mau tahu, ya susah. Tapi itulah media sosial. Kadang-kala mereka hanya mempertontonkan iya keberhasilan mereka. Di belakang-belakangnya itu akan susah sekali ditemukan seperti apa prosesnya. Tapi tidak sedikit juga orang yang menceritakan konsepnya ketika dari awal mereka bangun akun seperti apa, kemudian bangun personal brandingnya seperti apa. Ada juga seperti itu. Tapi sebagian besar market telah dibohongi oleh apa? Oleh angka-angka yang dipertontonkan. Tahu nggak sebenarnya? Ketika kalian bicara mengenai affiliate marketing di TikTok Shop ataupun dimanapun, yang namanya affiliate marketing itu butuh yang namanya traffic.
traffic yang cukup besar. Nah, ketika kita bicara traffic, berarti kita hanya butuh apa? Kita hanya butuh modal. Modalnya apa? Duit. Kalau nggak duit, yang kedua adalah networking. Itu adalah faktanya. Kalau kita bicara duit, berarti kamu harus mau untuk melakukan advertising atau beriklan. Nah, ketika kamu beriklan, berarti kan kamu harus tahu juga target dari audiens kamu. Nah, contohnya ketika kamu misalnya sudah bikin akun di TikTok dan kemudian kamu senang bikin konten-konten cerita hantu. Lalu apa yang akan kamu jual? Saya bingung kan, apakah konten saya bisa berjalan seperti dulu? Apakah saya bisa daftar affiliate marketing? Kalau ditanya apakah bisa daftar affiliate marketing, ya pasti bisa. Tapi kalau ditanya laku apa enggak, itu kembali lagi. Akang bilang tadi, untuk apa audiens follow akun kalian? Karena tidak semua audiens itu loyal terhadap kalian. Jika audiens yang loyal ditawarin apapun ya pasti laku. Tapi kalau misalnya mereka hanya asal follow atau suka dengan konten kamu, coba kamu jualan. Yang jelas barang kamu tuh hanya akan jadi batu saja. Susah untuk laku. Kenapa? Karena audiens nggak suka dijualin. Ibaratnya mereka hanya suka dengan konten kamu, bukan dengan cara berjualan kamu. Nah, kalau seandainya kamu bisa ngebangun follower yang loyal, kemudian kamu menyuguhkan konsep-konsep yang menarik, berjualan secara soft selling, atau kamu mungkin ngerasa ini cocok banget nih buat audiens saya. Kembali lagi, pendekatan terhadap audiens itu sangat penting sekali. Nah, masalahnya tidak semua orang mau ke arah sana. Kita akan bekerja suatu hal yang mungkin menurut kalian ini tidak mungkin, atau mungkin ini jarang dibahas oleh orang. Yang jelas ketika kamu berbicara soal networking di affiliate marketing TikTok, terutama ini kamu harus paham juga bahwa ketika kita mendapatkan omset yang cukup besar, itu tidak lepas dari yang namanya campaign. Entah itu campaign yang didatangkan trafficnya oleh brand, atau kita yang mendapatkan endorsement dari brand. Jadi itu fakta yang mungkin sebenarnya harus semua orang tahu. Karena yang namanya marketing itu butuh traffic dan networking. Trafficnya kita butuh campaign, networkingnya kita butuh kerjasama dengan brand. Karena kerjasama dengan brand ini menentukan sekali jumlah pendapatan kita. Bayangin kalau kamu videonya FYP kemudian sampai sekitar ya 5-10 juta dengan conversion aja rata-rata 3%. 3% dari 10 juta itu kan lumayan, ada 3.000 pieces ya, bahkan bisa lebih kalau produknya itu bagus. Kalau sampai 5-6% kan luar biasa. Nah, networking ini perlu dibangun sejak dini. Nah, makanya dari itu kita bangun akun dan sejak awal disiapkan. Kalau ditanya bisa atau tidaknya daftar affiliate marketing dengan follower sudah banyak, bisa. Tapi kita kan maunya laku, maunya ada conversion, iya nggak? Jadi kita harus realize semuanya bahwa setiap orang yang bermain di affiliate marketer itu butuh yang namanya traffic dan networking. Terlepas networkingnya itu adalah bentuknya kerjasama, agreement bersama brand atau bersama kreator lainnya untuk saling support, itu bisa kalian bikin. Artinya saling support bukan dalam tanda petik ya. Misalnya kalian punya sebuah produk yang diberikan oleh brand, mereka ingin produknya laku. Ya kamu harus bikin networking dengan brand. Kalau misalnya brand itu bisa ngasih komitmen ke kamu, ngasih komisi 10%. Kamu bisa ngasih komitmen ke brand bahwa kamu bakal iklanin produk ini. Nah, ketika misalnya kamu nggak punya uang, berarti kamu harus cari yang namanya partner. Itu kan yang dibutuhkan. Nah, makanya kita harus luas di sini. Kenali dulu konten yang kamu bikin. Kalau sudah punya akun TikTok, kalau konten kamu cuma hiburan saran Akang bikin aja akun yang baru. Kemudian kamu mulai bikin strategi dari awal. Kira-kira konten apa yang bisa misalnya nih cocok dengan produk A. Contoh misalnya kita mau jualan air mineral. Kira-kira yang dibahas apa tuh? Ya sehingga kita pada akhirnya bisa jualan air mineral. Kan seperti itu konsepnya. Tapi banyak orang tidak pernah mau mengerti itu. Yang penting gue posting brutal deh. Yang penting gue posting sebanyak-banyaknya deh. Berapa persen orang yang berhasil ketika kita mulai posting konten secara brutal? Yes, dari 100 mungkin hanya 20%-nya. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana cara membuat konten. Bagaimana cara membuat konten itu adalah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan problem-problem dari audiens itu sendiri. Ya, orang-orang besar itu sudah paham bagaimana caranya viral. Jadi kalau kalian benar-benar mau viral ya kalian bisa bikin sesuatu hal yang berada di pinggir jurang. Kalau kalian misalnya pernah mendengar kopi 80.000 dari Timothy, kemudian juga yang kemarin sedang ramai ini ya Bang Ferry Irwan, itu adalah sebuah konten yang
membuat kalian lebih viral lagi, tetapi dengan segala resiko. Dan kita harus cerdas di situ. Kapan kita harus membuat konten seperti itu, kita harus siapkan juga counternya seperti apa, dan kita harus siap dengan risikonya yang bakal kita terima. Apapun itu, ya. Makanya ketika mau daftar affiliate marketing tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya cuma posting konten dapat cuan gede, enggak seperti itu. Ini yang harus kalian pahami dari sejak awal. So, kalian yang ngerasa sudah punya banyak follower dan kemudian ngerasa kok gua nggak dapat cuan, iya berarti konten kalian itu belum dilirik oleh brand. Iya berarti konten kalian itu belum bisa diajak kolaborasi oleh brand. Ya konten kalian itu belum bisa mendatangkan value bagi brand. Itu aja sebenarnya. Sederhana banget kan. Lalu bagaimana kalau kita mau dapat value dari orang-orang seperti mereka? Ya berarti kita harus bisa memberikan konten yang bisa memberikan sebuah nilai kepada siapa? Kepada orang-orang. Entah itu edukasi, entah itu sekarang review, entah itu tutorial dan sebagainya. Itu akan lebih bermanfaat. So buat kalian daripada bikin konten yang tidak menghasilkan cuan, coba pikirkan sejak sekarang gimana caranya konten kalian bisa dimonetisasi sejak awal. Oke, mungkin kontennya nggak panjang aja, ini cuma pembukaan. Next, insya Allah kita akan bahas beberapa tools yang dibutuhkan oleh para affiliate marketer yang bermain di produk digital ataupun produk fisik ataupun dropshipping. Kita akan bahas sebuah tools yang sangat luar biasa sekali, powerful dan bisa mendatangkan penjualan, dan juga ini bisa jadi satu senjata ampuh buat kalian apa berjualan dan mendatangkan passive income di kemudian hari. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.